Oke, bab 1 pendahuluan jenis buah dan kerusakannya. Jadi materi ini merupakan materi pendahuluan atau materi pengantar sebelum kita masuk ke teknologi pengolahan buah. Ya. Adapun tujuan pembelajarannya adalah diharapkan adik-adik setelah mengikuti perkuliahan ini pada tema ini nanti dapat melaksanakan tugas dan latihan pada bab ini Kemudian yang penting pula diharapkan mampu merangkum menyebutkan berbagai jenis buah berdasarkan aspek atau kriteria tertentu yang diuraikan. Kemudian mampu menguraikan arti penting dari mengolah buah. Kemudian jenis-jenis kerusakan apa yang dapat terjadi pada buah. Oke, nah ini gambarannya dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali ini melihat buah. Ini terutama buah segar ya. Ada pisang, ada nanas, ada pepaya, semangka, melon, Kemudian ada buah-buah seperti apel yang tidak tumbuh di Pontianak mungkin tumbuh di Indonesia, tapi mungkin iklimnya, cuacanya harus dingin seperti di Malang itu tumbuh Kemudian anggur juga demikian. Kemudian juga berbagai macam buah impor yang kita dapati. Jadi nggak heran lagi buah impor pun banyak melimpah ruah di Pontianak khususnya banyak sekali contohnya kayak buah anggur, buah apel itu banyak sekali dari Cina dan kita terima bisa dalam kondisi segar. Kemudian kalau ada adik masuk supermarket, minimarket, mall wah tidak susah lagi mendapatkan buah-buah impor di dalamnya tersedia, tinggal uangnya saja ada atau tidak. Nah, tentu saja pertanyaannya, buah segar ini seringkali kita konsumsi dalam kondisi segar seperti ini. Namun, karena suatu hal juga kita olah jadi dalam kondisi segar itu kita olah Yang paling gampang olahnya kan kalau tidak dikonsumsi langsung, kemudian biasanya diubah jadi semacam jus atau produk-produk yang lainnya. Pendahuluan Jadi buah secara botanis atau secara biologis adalah bagian tanaman hasil perkawinan antara organ putik dan benang sari Putik itu membawa sel-sel jantannya, benang sari itu membawa terbalik putik itu sel betinanya sel telurnya, benang sari itu membawa sel spermanya Pada umumnya, bagian tanaman yang kita sebut buah ini adalah tempat bijinya. Dalam pengertian sehari-hari, buah diartikan sebagai produk yang dikonsumsi sebagai pencuci mulut atau dessert. Indonesia adalah negara tropis yang memiliki biodiversitas terbesar. Kedua setelah Brazil biodiversitas terbesar yang pertama itu adalah Brazil Kedua setelah Brazil Nah, di dalamnya termasuk buah-buahan. Kemudian ciri utamanya buah-buah Indonesia itu termasuk buah-buahan tropis, tropical fruits. Karena hanya tumbuh di iklim tropis. Oke. Nah, salah satu kendala yang secara umum dihadapi dalam dunia agrobisnis khususnya buah yang ada di Indonesia adalah terbatasnya wawasan dan keterampilan mengolah buah menjadi produk, apakah itu makanan ataupun minuman. Walaupun sebenarnya ketersediaan buah melimpah buah tropis Namun
buah tropis ini memiliki umur simpan yang relatif singkat, ya. Sehingga kalau tidak diolah ya busuk, kemudian otomatis menurunkan harga jual buah. Ya. Jenis buah. Pengetahuan dan teknologi pengolahan buah itu dipelajari dalam disiplin ilmu yang disebut pamologi. Ya, jadi khusus untuk sains dan teknologi buah itu istilahnya pamologi. Tanaman buah merupakan tanaman penghasil buah yang dapat dimakan dan dimanfaatkan sebagai buah. Baik buahnya dalam kondisi segar, ya, ataupun buah yang sudah merupakan hasil olahan. Nilai buah sangat ditentukan oleh flavornya, ya, atau cita rasanya. Nah, selain flavor, ada pula buah yang ditentukan dari nilai penampakannya, tampilannya. Tapi yang utama adalah flavor. Ya. Kemudian berpengaruh pula aspek teksturnya dan otomatis kandungan senyawanya. Ini sebenarnya tidak hanya terbatas pada vitamin, ya. Banyak kandungan-kandungan lain, termasuk kandungan bioaktifnya, ya, seperti vitamin, seperti antioksidan dan lain-lain. Cita rasa atau flavor buah. Nah, jadi pada prinsipnya cita rasa buah atau flavor buah itu faktor utamanya ini, rasio antara rasa manis dan rasa asam. Rasa manisnya terutama berasal dari komponen karbohidrat, ya, gula, ya, terutama golongan karbohidrat mono dan di. Ya. Ya. Kalau poli itu nggak ada rasanya, ada ya, kayak contohnya amilo, dextrin, ya, itu tidak ada rasanya, ya. Yang ada rasanya itu, yang biasanya punya cita rasa manis itu ini mono dan disakarida. Sampai di sini suara saya masih jelas? Masih, Pak. Oke. 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 Karena terkadang suka putus jaringannya ada networknya nih jaringannya. Dan saya tidak tahu karena saya tidak melihat dari sisi Meet-nya, ya, Google Meet-nya. Tapi ini dari presentasinya tidak nampak jaringannya stabil atau tidak, ya. Jadi pada intinya cita rasa buah itu prinsip utamanya ditentukan ini ada perbandingan atau rasio antara rasa manis dan asam. Rasa manis itu umumnya bersumber dari komponen seperti monosakarida dan disakarida, ya, kalau secara kimia. Kalau asam itu dari asam-asam organik yang ada di dalamnya. Itu utamanya. Oke. Nah, seringkali komponen gula ini, ya, atau mono dan disakarida ini berada dalam bentuk glikosida atau glycoside itu bahasa Inggrisnya. Apa itu glikosida? Glikosida itu bentuk terikat dari gula. Ya, bentuk terikat dari gula. Bentuk terikat dari gula, ya. Jadi gula itu di dalam atau mono dan disakarida spesifiknya itu di dalam buah itu bentuknya bukan free, bukan bebas, tapi terikat dengan senyawa lain. Ya. Misalnya terikat dengan senyawa lipid atau terikat dengan senyawa protein. Jadi bentuknya itu namanya glycoside atau glikosida. Ya. Nah, tekstur daging buahnya, ya, ini bukan daging hewan yang maksudnya daging, ya, isi ini. Daging di sini mengacu pada isi buahnya, ya, tidak termasuk biji. Itu terbentuk dari polisakarida. Nah, jadi kalau flavornya itu umumnya dari mono dan di, ya, ini gulanya mono dan di. Tapi kalau dagingnya, ya, secara umum itu komponen utamanya polisakarida. Ya, apa itu contohnya? Amilum atau pati. Nah, jadi kebanyakannya amilum dan pati, walaupun tidak semuanya, ya. Ya, tapi secara umum
daging buahnya terbentuk dari polisakarida. Nah, kemudian tadi berbicara mengenai rasa manis ya. Rasa manisnya umumnya dari monosakarida, apakah itu fruktosa dan glukosa, ya ini secara umum. Namun di gula-gula tertentu bisa mengandung sukrosa. Ya. Sedangkan jenis asam yang paling banyak itu ya secara umum asam organik ya, tapi yang paling umum adalah asam sitrat dan asam malat. Walaupun di jenis buah-buah tertentu dua jenis asam ini tidak dominannya. Tapi secara umum ini ya kebanyakan adalah asam sitrat dan asam malat. Kemudian setiap buah itu memiliki komposisi yang berbeda-beda ya, pasti itu ya. Dan komposisinya dipengaruhi oleh beberapa sebab atau faktor. Contohnya varietasnya beda ya. Contoh kalau jeruk itu walaupun sama-sama jeruk, kalau varietasnya berbeda, biasanya komposisi kimianya berbeda. Sama kayak pisang juga begitu ya. Apel, nanas ya. Itu komposisi yang berbeda karena varietasnya berbeda. Kemudian faktor lain iklim atau cuaca. Ya, terutama iklim ya. Kemudian teknik budidayanya atau teknik pemeliharaan tanamannya itu juga membedakan. Ya, nanti komposisinya misalnya apa nih pemeliharaan tanam. Contohnya buah yang pemupukannya cukup sama yang pemupukannya kurang. Nah, itu faktornya juga berpengaruh adik-adik terhadap komposisi kimia pada buah. Cara panen juga berpengaruh. Kemudian tingkat kematangan juga berpengaruh. Panennya pada saat umurnya muda atau umurnya tua atau pada umur panen itu sangat berpengaruh. Kemudian ada buah-buah tertentu yang setelah dipanen diperam ya dibiarkan ya, itu juga berpengaruh kondisi selama pemeraman. Kemudian kondisi pada saat penyimpanan. Kemudian secara umum ya, ini umum ya, buah memiliki kadar air yang tinggi. Walaupun ada jenis buah-buah tertentu yang kadar airnya rendah. Tapi secara umumnya adik-adik, kandungan air pada buah itu rata-rata tinggi. Antara 65 hingga 90% ya. Bahkan ada yang sangat tinggi seperti, tetapi itu bukan buah ya, lidah buaya itu ya. Lidah buaya itu bukan buah. Jadi saya tidak bisa contohkan. Ya, contoh yang tinggi itu seperti semangka ya kan, kadar airnya tinggi sekali. Oke, ini contoh. Nah, apel ya bisa mencapai airnya perhatikan. Bisa mencapai 80-an%, 84 ya. Kemudian jeruk 87 ya, jeruk tinggi. Mangga tergantung pada jenis varietasnya, ini rata-rata 82, nanas 85, pepaya 86, pisang yang agak rendah ya, kita lihat pisang sekitar 60-an, 65,8%. Nah, ini secara umum saja ya. Nah, kita lihat nih akhirnya ya. Kalau kita lihat yang lain seperti protein, tentu saja protein tidak sebanyak air ya, dan tidak sebanyak karbohidrat ya. Rata di bawah 1% ini ya, rata di bawah 1%. Lemak ya, ini sebenarnya sangat bervariasi lemak nih. Tapi untuk contoh di sini rata-rata komposisi lemaknya rendah ya, walaupun ada jenis-jenis buah tertentu yang kandungan lemaknya tinggi. Nah, yang mendominasi pada buah itu sebenarnya ini ya, setelah air ya. Ini adalah karbohidratnya, karena rata-rata tadi pada daging buahnya itu tersusun atas polisakarida, umumnya patih atau amilum ya, walaupun ada yang lain. Nah, karbohidrat ini jauh lebih menonjol lagi pada jenis umbi-umbian ya. Tapi umbi-umbian mungkin nggak masuk ya dalam kelompok buah-buah yang kita bahas hari ini. Nah, pengelompokan buah atau jenis buah ya. Nah, buah itu bisa dikelompokkan
ya, berdasarkan jenis-jenis pada aspek-aspek tertentu yang ditinjau. Contoh ini buah, jenis buah dikelompokkan berdasarkan musim. Musim di sini maksudnya ini ya, lebih pada terkait iklim. Nah, berikut ini adalah contoh pengelompokan buah berdasarkan musim yang ada di wilayah tropis ya, yang ada di wilayah tropis. Oke, yang pertama yang disebut dengan buah musiman. Buah musiman adalah buah yang terdapat yang diproduksi dari tanaman yang hanya menghasilkan buah pada musim-musim tertentu. Nah, mengapa pada musim-musim tertentu? Ya, karena perilaku iklim atau cuaca. Ya. Apa itu contoh cuaca atau iklimnya? Ini suhu, ya, panjang hari, dan ketersediaan air tanah. Nah, ini faktor-faktor yang sangat dipengaruhi oleh iklim atau cuaca, ya. Sehingga buah jenis-jenis buah tertentu ya sangat dipengaruhi ini oleh suhu, panjang hari, dan kesediaan air. Kalau pada wilayah tropis seperti Indonesia, ya, contoh buah musiman ini seperti mangga ya. Jadi mangga tuh enggak bisa ada dijumpai sepanjang tahun ya. Ada masanya nanti mangga itu kita susah cari di pasaran ya. Manggis juga demikian ya. Rambutan dan duku ya. Mungkin juga termasuk durian ya. Apa durian termasuk sini ya? Kita lihat. Nah, ini contoh buah-buah yang disebut dengan buah musiman, duku atau langsat sama saja ya. Kemudian buah yang dapat kita temui sepanjang musim. Ini adalah buah yang tidak tergantung musim tadi ya, karena tidak sangat terkait dengan cuaca ya. Jadi contohnya kayak di Indonesia itu sepanjang tahun bisa kita jumpai buah ini. Apa itu? Ya, pisang, nanas, pepaya ini kan. Bisa kita lihat sepanjang tahun ya. Kemudian contoh buah sepanjang musim yang dapat dipanen hingga 3 kali dalam setahun, contohnya jeruk, salak. Kemudian buah sepanjang musim yang dapat dipanen 2 kali kurang lebih ya dalam setahun, contohnya apel, anggur, dan lengkeng. Ya. Walaupun mungkin di wilayah tertentu saja nih apel dan anggur ya, terutama di daerah-daerah dingin ya, pegunungan. Kalau di Indonesia masih bisa tumbuh ini apel dan anggur. Walaupun ya tidak semua jenis apel. Ya. Oke, ini jenis buah-buah yang kita lihat sepanjang tahun ya. Kemudian juga buah semusim. Buah semusim adalah istilah bagi buah yang dihasilkan atau yang terdapat pada tanaman yang dipanen dalam satu musim tanam. Ya. Jadi ini berasal dari buah yang berasal dari tanaman ya, yang dipanen dalam satu musim tanam saja. Setelah satu musim dia mati tanamannya ya, harus ditanam ulang. Jadi tidak bisa berkali-kali. Atau setelah dia melampaui satu siklus hidupnya, maka kita harus tanam lagi jenis tanaman seperti ini ya. Pengertian satu musim atau istilahnya annual plant menunjukkan bahwa terjadi hanya dalam satu tahap siklus ya, atau dalam setahun. Ciri buah musim biasanya umumnya sebagai sumber vitamin, walaupun tidak selalu ya, ini secara umum saja. Juga atau banyak garam mineralnya dan kandungan nutrisi lainnya dari bagian buahnya. Umurnya secara umum kurang dari 1 tahun ya. Ada yang menjalar berbatang lunak ya. Namun dia umumnya tidak berbentuk pohon atau rumpun. Jadi karena siklus hidupnya pendek ya, kurang dari 1 tahun ya. Ini bentuknya bukan rumpun atau pohon ya. Jadi istilahnya nggak tinggi-tinggi lah ya, tanamannya ya. Biasanya menjalar ya. Contohnya melon dan semangka. Nah, jadi melon dan semangka itu hanya selesai satu kali siklus hidupnya ya.
buahnya banyak ya, buahnya bisa banyak dalam satu tanaman ya, dalam satu tanaman. Tapi dia setelah masanya ya, dia akan mati, lalu kita harus tanam ulang. Nah, itu buah semusim. Ya, ini contohnya ya. Ya, jadi tadi kalau kayak durian itu sebenarnya masuk buah musiman tadi ya. Buah musiman. Sama dengan rambutan. Walaupun sekarang musimnya sekarang udah bergeser-geser ya karena adanya iklim dunia berubah ya. Sekarang musim buah itu berubah-ubah ya ada ya. Tidak seperti dulu ya. Durian aja sekarang tidak hanya kita musimnya itu tidak selalu akhir tahun ya, bisa beda sekarang. Kemudian sebelum masuk ke teknologinya, kita dalami dulu arti penting mengolah buah. Ya, mengapa kita harus mengolah buah? Oke. Faktanya adalah buah atau buah-buahan adalah komoditas yang mudah mengalami penurunan mutu. Kira-kira mengapa buah itu cepat rusak? Ada yang bisa kasih jawaban? Karena mengandung banyak air, Pak. Nah, itu ya. Jadi karena komponen utamanya air tadi ya. Rata-rata kan antara berapa tadi? Antara dari 50-an sampai 80-an% airnya. Nah, air itu adalah komponen yang mudah yang utama ya, dibutuhkan oleh makhluk hidup. Semua makhluk hidup butuh air. Termasuklah makhluk-makhluk hidup yang berpotensi merusak ya. Seperti apa? Mikroorganisme. Nah, mikroorganisme itu butuh air. Nah, sumber berlimpahnya ada di mana ya? Di buah. Sehingga buah itu mudah mengalami kerusakan, terutama karena airnya. Walaupun ada komponen-komponen kimia lain selain air yang juga merupakan sumber energi dari sumber konsumsi dari mikroorganisme. Ya, tapi terutama air ya. Jadi air itu mendukung sekali untuk pertumbuhan mikroorganisme, terutama mikroorganisme yang merusak buah. Nah, selain karena mikroorganisme, ya perusak lainnya ada juga seperti serangga, ya, dan lain-lain. Jadi intinya buah itu kita kategorikan jenis produk yang perishable. Apa itu perishable? Mudah rusak. Ya, karena apa? Karena komposisi kimianya, ya banyak air. Sehingga sangat penting untuk mengolah buah supaya buah itu tidak rusak. Ya. Jadi diolah ya menjadi produk lain sehingga lebih panjang masa simpannya. Oke. Kemudian alasan lain adalah ketersediaan buah itu ada yang sifatnya musiman tadi, seasonal. Jadi hanya pada musim-musim tertentu buah ini dijumpai dan tidak dijumpai pada musim-musim yang lain. Contohnya tadi ya kayak durian enggak sepanjang musim. Ya. Langsat, duku, rambutan. Nah, jadi supaya dia bisa dinikmati juga pada musim-musim yang berbeda ya, caranya adalah ya ini. Caranya adalah mengolah atau diolah. Sehingga intinya karena dia tidak tersedia setiap saat atau sepanjang tahun, maka buah musiman ini harus diolah. Bisa nggak diawetkan Pak sepanjang tahun? Kalau dalam kondisi segar ya nggak bisa, ya, karena ya mengandung air. Tapi kalau dalam kondisi sudah dikeringkan, ya bisa. Ya itu, tapi kan flavornya tidak akan mungkin sama lagi ketika kondisi buah masih dalam keadaan segar. Misalnya baru setelah dipanen, beda ya. Nah, buah-buahan yang telah dipanen ada yang masih mengalami respirasi dan transpirasi yang cepat, walaupun tidak semuanya ya. Hal ini berarti terjadi proses penguraian pati protein, ya, sehingga kerusakan buah bisa berlangsung secara
cepat. Kemudian ketidakseragaman pada bentuk dan ukuran itu juga menimbulkan pekerjaan yang namanya sortasi nanti ada. Ya. Jadi buah itu juga harus disortasi, dipilih-pilah. Ya. Nah terkait dengan ini ya, ada buah yang kita sebut buah klimaterik dan non klimaterik. Saya rasa adik-adik sudah belajar ya di pengetahuan bahan, di pasca panen sudah tahu ya. Singkatnya adalah kalau klimaterik itu kalau dia dipanen dia masih mengalami proses pematangan. Ya. Artinya apa? Kalau dia dipanen ya pada umur tertentu, ya misalnya umurnya masih belum matang ya, masih mentah, matang. Proses pematangan tetap terjadi. Walaupun sudah dipanen ya, sudah kita panen. Sudah kita pisahkan dari tanaman induknya. Nah, sedangkan non-klimaterik setelah dipanen, dia nggak ngalami proses pematangan. Jadi langsung pembusukan adik-adik. Ya, mau dipanen pada umur berapapun, dia langsung busuk ini kalau non-klimaterik. Tapi kalau buah klimaterik kita panen pada saat dia masih belum matang ya, masih katakanlah mentah ya, belum matang, dia masih mengalami proses pematangan. Nah, ketika lewat pematangan selesai, dia baru busuk. Jadi ilustrasinya kurang lebih seperti ini ya. Ini contohnya rambutan ya. Ini mentah, dalam kondisi mentah itu dipanen, disimpan, ya, tidak beberapa lama dia langsung busuk ya, karena dia sifatnya non klimaterik. Ya, dia mengalami langsung pembusukan. Kalau prosesnya dari mentah. Nah, berbeda dengan yang klimaterik, ya, ini masih mengalami proses pematangan. Ya, contohnya pisang ya, pisang masih hijau. Kalau adik-adik simpan, tidak langsung busuk dia adik-adik. Dia mengalami proses pematangan dulu. Nanti dalam beberapa hari dia baru busuk. Makanya saya rasa ini sudah belajar banyak adik-adik. Ini kan ada teknologi pasca panen ya. Ya, untuk umumnya buah klimaterik itu biasanya dipanen tidak pada saat dia mengalami matang fisiologis. Dia harus biasanya dipanen sebelum matang fisiologis. Ya, katakanlah masih mentah, tapi dia sudah mendekati matang. Kalau ada adik panen pisang dalam udah kondisi matang ya, cepat sekali dia mengalami proses pembusukan. Jelas? Nah, ini juga termasuk. Nah, ini lebih banyak pada area yang namanya post harvesting ya, pasca panen ya. Namun ini juga bagian dari kerusakan buah secara fisiologis. Suara saya masih jelas? Masih, Pak. Oke. Baik. Nah, berbicara kerusakan, ada berbagai jenis kerusakan pada buah. Yang pertama adalah kerusakan fisik atau kerusakan secara fisik. Kerusakan fisik pada buah terjadi karena buah yang dipanen masih mengalami transpirasi sehingga layu kemudian membusuk. Yaitu contohnya tadi ya. Jadi buah itu kalau sudah dipanen dia dalam beberapa waktu ke depan ya, dia tetap mengalami proses transpirasi. Apa itu transpirasi? Penguapan ya, penguapan air. Ya, jadi makanya dia jadi layu karena airnya berkurang ya, tidak segar lagi. Bisa juga karena mikroorganisme ya, seperti jamur atau bakteri. Nah, hasilnya biasa pembusukan secara fisik. Tumbuhnya bakteri atau jamur dapat mengubah komposisi bahan pangan. Yaitu tadi karena jamur dan bakteri itu juga mengalami proses biokimiawi ya. Dia butuh makanan dari buah, diolahnya, otomatis nanti komposisi buahnya berubah. Jadi ada buah yang tadinya sebenarnya manis ya, karena proses biokimiawi bakteri dia berubah menjadi masam. Ini contohnya ya. Ada bakteri yang mampu menghidrolisis pati ya, atau selulosa menyebabkan terjadinya fermentasi gula. Sedangkan lainnya memecah lemak
Ya. Nah, lemak itu kalau pecah, ya, itu mengalami ketengikan namanya, ya. Ketengikan karena terbentuk senyawa-senyawa off flavor. Ya. Ada yang memecah protein. Nah, memecah protein ini menimbulkan bau busuk karena protein ini pecahannya biasanya amonia atau amonium. Ya. Nah, umumnya kerusakan fisik dipicu atau disebabkan karena perlakuan fisik. Ya. Contoh dalam pengeringan, ya, ketika mengeringkan buah itu bisa terjadi kerusakan fisik yang kita sebut dengan case hardening. Case hardening itu apa? Bagian permukaannya mengeras, ya. Ya. Pada peristiwa penggorengan, frying ataupun pembakaran, kalau terlalu lama itu menyebabkan kegosongan. Pada proses pendinginan itu ada peristiwa yang namanya chilling injuries yang disebabkan oleh adanya suatu toksin yang terdapat di dalam jaringannya. Nah, dalam keadaan netral nanti toksin ini bisa dinetralkan atau didetoksifikasi oleh senyawa lain. Dalam buah diduga toksin yang dikeluarkan adalah asam klorogenat yang dapat dinetralkan oleh asam askorbat. Nah, pada proses pendinginan, kecepatan produksi toksin akan bertambah cepat. Nah, ini dampak dari chilling atau pendinginan, ya. Bisa menyebabkan ini produksi toksin tadi bertambah cepat. Sedangkan detoksifikasinya menurun justru, sehingga sel-selnya juga akan keracunan, kemudian membusuk. Freezing injuries disebabkan air yang terdapat di antara sel atau pada jaringan pada suhu pembukaan akan menjadi kristal esnya. Jadi hati-hati ya. Pada suhu yang terlalu rendah pun tidak bagus, ya. Buah itu disimpan. Karena apa tadi? Bisa menyebabkan kristal es yang nanti makin lama makin besar, ya, sehingga nanti sel menjadi kering. Nah, kemudian karena adanya proses dehidrasi, ya, misalnya pada proses pengeringan pada buah, airnya keluar, maka fungsionalitas proteinnya menjadi hilang. Karena biasanya secara umum proses biokimiawi yang terjadi pada protein itu membutuhkan air. B. Kerusakan mutu. Kerusakan mutu terjadi pada saat buah bertekstur lunak, tidak segar dikonsumsi, sehingga menjadi lunak. Nah, jadi tanda-tanda kerusakan mutu ini mengacu pada tekstur, ya. Jadi dalam kondisi teksturnya lunak, tidak segar, ya, ketika dikonsumsi, ya, ujung-ujungnya menjadi busuk dan menjadi masam ataupun mengeluarkan aroma alkohol karena sudah terjadi proses fermentasi gula menjadi alkohol. Penggunaan suhu tinggi bisa menyebabkan thermal degradation, ya, kerusakan termal. Nah, kemudian contoh lain kerusakan mutu, adanya sinar juga dapat merangsang terjadinya kerusakan buah. Kerusakan gizi. Nah, jadi tadi secara fisik, ya, terkait dengan sel-sel jaringan pada buah, kerusakan mutu, ya, lebih pada komposisi kimianya, ya, menghasilkan senyawa-senyawa yang berbau asam, beraroma asam atau busuk. Nah, kemudian kerusakan gizi apa yang dimaksud? Ini kerusakan pada komponen gizinya. Contohnya pada komponen vitamin, ya. Jadi ada jenis buah-buah tertentu yang nggak boleh disimpan dalam kondisi terekspos cahaya, terpapar cahaya. Karena apa? Karena kandungan beberapa vitaminnya bisa rusak karena cahaya. Contoh, nih, vitamin A dan vitamin C itu bisa rusak karena cahaya. Kemudian yang paling sering adalah penggunaan suhu tinggi dalam mengolah buah, sehingga menyebabkan
cita rasa menyimpang, dan vitaminnya rusak. Nah, jadi beberapa fakta tersebut dalam hal kerusakan itu adalah kendala-kendala yang umum dihadapi oleh industri pengolahan buah atau agrobisnis buah. Sekaligus menyadarkan bahwa perlunya ada suatu teknologi dalam menangani hasil panen buah dan perlu ada teknologi untuk mengolah buah sehingga dapat diperpanjang umur simpannya. Ya, dampaknya apalagi teknologi pengolahan buah selain umur simpan bisa ditingkatkan, tentu saja meningkatkan daya jual adik-adik. Apalagi meningkatkan nilai tambah karena buah tidak hanya harus dikonsumsi dalam keadaan segar. Buah juga bisa diolah menjadi produk-produk lain. Jadi diversitas nilai tambahnya meningkat dan memperluas jaringan pasar. Oke. Oke, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.